Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya ugal, keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Ya tadi itu bisa jadi keneknya Bu Janda gitu kan, bisa jadi kondekturnya Gus Yakut gitu, dan supirnya Ki Haji Agil Sirot, mungkin gitulah. Mungkin ya. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ, PKI numplek di situ. Dan Gus Nur, tapi nama lengkapnya Sugi Nur Raharja ya. Sugi itu kaya, Nur itu cahaya, Raharja itu adalah makmur ya. Amin. Jadi sudah kaya, bercahaya dan makmur pula. Amin, amin. Selamat datang Gus Nur. Iya, Bang Rafli, Masya saya Allah. begini ya karena Gini COVID-19. Oh, gitu, Oke. Masya Allah. Oke. Nah, siap, are you ready? Siap, Masya Allah. Jadi gini Gus, Iya, iya, iya. saya mohon maaf dulu dengan warga NU ya. Saya ini bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Jadi, walaupun kalau dirunut-runut, kakek saya itu Masyumi dulu itu. Oh, Di runut-runut ya, kakek Iya. dari ibu saya itu Masyumi gitu. Tapi ya kelasnya kelas desa lah, kelas kampung ya, bukan tokoh besar. Nah, saya ingin bicara frame politik dulu. iya. Kita tahu bahwa yang namanya Gus Nur NU tradisional atau NU struktural? Tradisional kan? Tradisional. Oke. Traditionally NU kan? Iya. Oke. Otomatis. Otomatis. Kan NU itu kata dulu Selamat Effendi, kenapa anggotanya banyak? Nah, Karena yang meninggal pun tetap dihitung. Jadi sekali NU dia tetap NU, yang meninggal pun tetap dihitung. Iya, katanya. iya, iya. Makanya jumlahnya lebih banyak daripada Muhammadiyah ya. Nah, pertanyaan saya adalah gini, NU itu kalau saya baca sejarah, partai yang dalam tanda kutip paling fleksibel dulu partai. Jadi tahun zaman Orde Lama itu ada 4 partai besar, 1 PNI, Masyumi, 3 NU, 4 PKI. PKI. NU paling fleksibel, makanya NU nggak dibubarin, Iya. Masyumi dibubarin. Zaman Pak Harto juga begitu, NU agak fleksibel, paling fleksibel. Yang lain diobok-obok, NU enggak, kira-kira begitu. Ada juga sih terakhir diobok-obok, tapi Gus Dur tetap survive buktinya. Pertanyaan saya adalah, orang menganggap bahwa NU itu selalu dekat dengan kekuasaan. Bahkan sekarang NU struktural kan sangat dekat dengan kekuasaan. Tapi tiba-tiba ada seorang Gus Nur yang tidak hanya tidak dekat dengan kekuasaan, tapi justru diametral, berbanding terbalik dengan NU struktural atau NU yang selama ini kita kenal. Itu kenapa? Atau jangan-jangan Gus Nur NU gadungan? Jangan-jangan, siapa tahu nanti. Alam bisawab. Jadi gini Bang, saya dari lahir ya sampai dapat hidayah. Kan saya dulu jahiliyah, kurang lebih begitu ya. Saya tuh nggak ngerti NU. Kelihatan kalau pernah jahiliyah ya? Saya itu NU, saya nggak paham NU kultural itu apa, NU tradisional struktural itu apa, saya nggak paham. Yang saya paham, oh mbak saya NU, bapak saya NU, kakek buyut saya NU, hanya itu aja yang saya tahu dong. Saya nggak pernah paham itu NU apa. Oh kalau subuh kunut, oh gitu. Kalau Muhammadiyah enggak, hanya kulit-kulitnya itu aja. Dan saya nggak pernah memperdalam itu NU itu apa. Saya sebagaimana Nahdien lainnya. Nahdien lainnya gitu pada umumnya Bang. Ya NU gitu aja. Nah, tapi Allah alam bisawab, saya juga nggak paham. Saya dulu juga nggak pernah ada apa-apa sebelum ada rezim ini. Kemana saya dakwah dikawal Banser, ya kan? Saya adem ayem sama NU, nggak pernah ada masalah. Nah, tapi setelah rezim ini lahir Bang, tiba-tiba 180 derajat itu berubah. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi
kesucian NU yang selama ini saya kenal tuh seakan-akan nggak ada sekarang ini. Hanya itu aja Bang, sekulit ari itu aja. Jadi kok saya pusing dengerin apa di bis yang namanya NU ini gitu kan. Ya tadi itu bisa jadi keneknya Bu Janda gitu kan. Bisa jadi kondekturnya Gus Yakut gitu, dan supirnya Ki Haji Akil Sirot, mungkin gitulah. Mungkin ya. Nah penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ, PKI numplek di situ, dan selama ini nggak ada setahu saya gitu. Ya, ngerokok, minum campur di situ Bang. Pusing ya. Akhirnya saya turun dari bis itu. Saya turun lah, pusing di sini. Hanya itu yang saya paham. Dan tiba-tiba saya juga berontak gitu kan. Ada kiai-kiai yang selama ini saya hormati tiba-tiba keluar masuk istana gitu kan, keluar masuk ke ranah kekuasaan, udah main duit, main money politik. Dia kan berontak. Nah, pertanyaannya kenapa kok berontak? Nggak tahu saya Bang. Maka tiba-tiba jadilah sekarang saya seperti ini. Dituduh memusuhi NU, menyerang NU, dilaporkan NU, disidang gara-gara NU, diketok palu 1,5 tahun gara-gara saya menghina NU. Sudah banding ya? Banding ditolak, kasasi setahu saya kasasi juga apa sudah ditolak, apa masih proses, wallahu a'lam bishawab. Saya enggak. Tapi belum merasakan dinginnya sel. Belum Bang, belum. Saya enggak mikir mudah-mudahan itu enggak Bang. Ya? Insya Allah. Karena masih ada kasasi kan. Ya. Nah gitu Bang, jadi kalau mungkin dibelah dada saya nggak mungkin Syiah kan? Syiah nggak mungkin kayaknya. Muhammadiyah nggak mungkin kayaknya. Dibelah HTI nggak mungkin kayaknya Bang. Ini logikanya lah ya. Paling NU Bang. Ya, mungkin loh ya, karena bahasa juga begitu. Nah tapi yang NU yang sekarang ini saya benar-benar tidak hormat, tidak respect sama sekali. Jadi sobat era sekalian, kalau orang bilang NU itu NO kan, karena dulu Nahdlatul Ulama ya kan, makanya dia bilang NO ya. Iya gitu Bang. Iya menarik ya. Walaupun tadi mengatakan ingin berontak dari kondisi yang ada ya. Oke. Itu kan NU itu, Gus. Saya cukupkan bab ini, nanti jangan sampai saya digugat juga nanti. Sebentar, lain, sedikit aja, 1 menit Bang. Silakan. Contohnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Iya. Di pandangan mata saya, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu ulama yang Wakil harus presiden kan ya sekarang? Dulu ya. Saya takdimi, saya cium tangannya Bang. Ulama NU itu orangnya salah bener ikut Pak Kiai Bang. Ya kan? Cium tangan tuh nggak cukup sekali kalau yang gini Bang. Gini Bang, berbalik-balik gitu kan. Bahkan air minumnya bekasnya kiainya itu direbut diminum. Segitulah. Dan saya nerima itu tradisi-tradisi seperti itu. Nah tapi yang sekarang ini seorang kiai sudah sepuh tiba-tiba diajak tepuk tangan di panggung dangdut gitu kan. Terus tiba-tiba BPJS halal jadi haram. Terus tiba-tiba sekarang generasi muda dikenalkan ke K-pop misalkan, dan banyak hal yang membuat saya marah gitu kan. Justru kalau Anda merasa NU tulen, NU yang sejati, Anda harus marah. Kiaimu diperlakukan seperti itu. Gitu Bang. Saya marah loh. Ini kiai kok dibikin seperti ini gitu kan. Kayak dicuci otaknya gitu. Jadi kayak kosong. Ini Gus Nur NU garis lurus ya, termasuk yang NU. Kan ada yang bilang ini NU garis lurus. Bukan garis lingkar atau itulah saya marah ada kesucian seorang kiai NU itu dilecehkan oleh rezim ini gitu kan. Tapi mereka justru malah memuji saya. Ya udah selesai. Oke, gimana Bang? Itu bab NU ya. Saya bisa pahami bahwa Gus Nur sebenarnya sedang memberontak dengan fenomena NU mainstream saat ini ya. Dan itu baik menurut saya ya. Jadi kalau orang punya hati nurani, punya intelektualitas, punya kejujuran, kalau melihat hal-hal yang nggak benar harusnya bersuara kan begitu. Oke.